Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya renungan ini dapat memberikan inspirasi bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Selumbar versus Balok. Yang saya ambil dalam Matius 7 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara, ini adalah salah satu perikop yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat ia berkhotbah di bukit. Nah, dalam kesempatan itu Tuhan Yesus mengecam tentang orang-orang munafik. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, dia mengucapkan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, arti selumbar adalah serpihan kayu atau ranting yang sangat kecil dan kering. Serpihan atau bisa juga serpihan jerami yang kecil, bahkan sehelai rambut atau bulu. Yang begitu kecil sehingga dapat diterbangkan oleh angin dan masuk ke mata kita. Nah, sedemikian kecilnya, seringkali kita tidak menyadari kalau ada selumbar di mata kita. Nah, bila telah terjadi iritasi di mata kita yang mengakibatkan mata ini terasa perih atau pedih, barulah kita menyadari, barulah kita tahu kalau ada benda asing yang menempel di mata kita. Atau seringkali kita sebut ini sebagai kelilipan. Nah, secara kiasan, kata selumbar ini dipakai Tuhan Yesus untuk mengartikan kesalahan yang kecil. Jadi ayat ini sebenarnya adalah untuk memberikan inspirasi, mengingatkan kepada kita untuk kita bisa merenungkan bahwa apa tujuan kita melihat kesalahan atau kekurangan atau kelemahan yang dilakukan oleh orang lain, oleh saudara kita. Apakah benar-benar karena kita ingin menegur atau mengingatkan dengan kasih, atau sekedar kita ingin merasa terlihat diri ini terlihat lebih baik atau dari orang yang kita nilai. Nah, lewat ayat ini, lewat perenungan ini saya mendapatkan makna atau saya diingatkan dari pembacaan ayat ini bahwa orang itu cenderung suka menghakimi orang lain, merasa diri lebih baik. Nah, sebuah kontras yang menyolok yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengingatkan kita betapa pentingnya melihat ke dalam diri sebelum kita berbicara keluar. Untuk mengoreksi diri terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi orang lain. Nah, bagaimana supaya kita tidak gampang menilai atau gampang mengomentari orang lain dan lain sebagainya. Dikatakan dalam Amsal 10 ayat yang ke-19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, solusinya adalah sesuai dengan firman Tuhan katakan, kita harus menjaga mulut, menahan bibir. Jika kita mau berbicara atau mau berkomentar, menilai atau menegur orang lain atau saudara kita, terlebih dahulu yang terutama adalah meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga kata-kata yang kita ucapkan tidak menjadi kata-kata yang menghakimi orang, tetapi menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menegur dengan kasih, kata-kata yang hidup, yang tidak sekedar menjatuhkan atau supaya orang lain merasa terlihat lebih buruk daripada kita. Ketika kita melihat sesuatu di antara saudara kita, minta hikmat daripada Tuhan untuk kita berbicara, karena kita juga sebenarnya adalah bukan orang yang benar, tetapi kita adalah orang yang dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Nah, meminta hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa berbicara dan menolong saudara kita. Bahkan juga kita bisa mengerti apa yang harus kita ucapkan, sehingga itu bisa mendatangkan berkat dan kekuatan bagi saudara kita. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.